Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kampung Setan. Seperti apa kisahnya? Tak perlu kita berlama-lama lagi. Mari, kita mulai ceritanya. Di pagi hari yang sangat cerah sekali, Santi terbangun saat mendengar bunyi alarmnya. Kemudian dia bergegas meninggalkan tempat tidur, dan dia bergegas untuk mandi. Karena hari ini adalah hari pertamanya masuk sekolah favoritnya. Saat dia sampai sekolah, dia begitu asing. Karena di sekolah itu, tidak ada teman SMP-nya. Dari bel masuk dimulai sampai bel istirahat, dia hanya menyendiri. Dia duduk di bangku paling belakang. Kemudian saat dia makan di kantin, dia didatangi 3 orang yang bukan dari kelasnya. Kemudian 3 orang itu mengajak Santi berbicara. "Hei, nama kamu siapa?" tanya dari salah seorang tadi. Namaku Santi," jawab Santi dengan gugup. "Hai, salam kenal ya Santi," sahutan dari ketiga orang tersebut. "Iya," jawab Santi dengan pelan. Kemudian mereka bertiga memperkenalkan dirinya masing-masing. "Namaku Tio, salam kenal ya Santi." "Hai, namaku Ica, salam kenal ya." "Kalau namaku Bayu, salam kenal ya." "Salam kenal juga ya," sahut Santi sambil tersenyum. "Apakah kita boleh menjadi temanmu?" ucap Tio sambil tersenyum lebar. Iya, boleh kok," jawab Santi dengan sedikit gugup. "Makasih ya sudah mau menjadi teman kita," ucap Ica dengan semangat. "Iya, makasih ya," disambung oleh Bayu. "Iya, sama-sama," jawab Santi dengan tersenyum tersipu malu. Waktu tidak terasa, bel masuk pun sudah berbunyi. Santi langsung pamit kepada temannya untuk masuk ke dalam kelasnya. "Aku masuk dulu ya," ucap Santi dengan suara lembutnya. "Iya, kita juga mau masuk kelas dulu," ucap Tio. "Pulang sekolah, ayo kita pulang bareng," ajak si Bayu. "Iya, boleh," jawab Santi dengan tersenyum tipis. Santi bergegas menuju kelasnya. "Ayo Cak, Bayu, kita juga masuk kelas," ucap Tio yang mengajak mereka untuk ke kelas. Saat bel pulang sekolah sudah berbunyi, mereka bertiga berkumpul di depan gerbang sekolah untuk menepati janji pulang bareng dengan Santi. Santi berlari menuju depan gerbang sekolah untuk bertemu dengan teman-temannya. Maaf ya, aku telat datang," ucap Santi sambil menghela nafas. "Tidak apa-apa San, santai saja," jawab Ica dengan tersenyum lebar. Di tengah perjalanan pulang, Tio menanyai alamat rumah Santi. "Ngomong-ngomong, rumah kamu di mana San?" tanya Tio. "Rumahku di Jalan Flora," jawab Santi masih menghela nafas. "Loh, rumahku juga dekat situ San. Besok kita berangkat bareng yuk," sahut Ica dengan penuh semangat. "Iya Cak, boleh," jawab Santi. "Kalau Tio dan Bayu,
kamu rumahnya di mana? Tanya si Santi. Rumahku dekat dengan rumah Bayu, di Jalan Fauna, jawab Tio. Oh, ucap Santi dengan pelan. Kemudian disambung Ica menanyai hobi Santi. Hobi kamu apaan, San? Tanya si Ica. Hobiku, aku mendaki gunung, jawab si Santi. Hobimu menantang juga, San, ucap si Ica. Iya, jawab Santi sambil tersenyum tipis. Bulan depan kita ke gunung yuk, saut si Tio. Mau ngapain kamu? Ucap Bayu. Ya, kita mendaki gunung lah, sekalian refreshing. Mau nggak? Tanya si Tio. Boleh juga sih. Ya sudah deh, ayo, jawab si Bayu. Aku mah ayo saja sih, ucap Ica bersemangat. Kalau kamu bagaimana, San? Tanya Tio memastikan. Ya sudah, aku juga ikut deh, jawab si Santi. Ya sudah, nanti kita siapin rencananya ya, ucap Tio memastikan. Singkat ceritanya, 1 bulan kemudian, malam sebelum keberangkatan, Santi bermimpi. Di dalam mimpinya Santi berada di bawah kaki gunung yang akan mereka kunjungi. Santi melihat seorang kakek-kakek tua yang sedang memakai tongkat. Dia berkata, "Jangan ke gunung itu ya, Nak. Kalau kamu ke gunung itu, salah satu temanmu akan mati." Dan setelah itu, Santi langsung terbangun. Dia mengalami keringat dingin. Mimpi itu benar-benar sangat nyata untuknya. Santi terbangun jam 6 pagi. Santi ketakutan, memikirkan mimpinya. Tiba-tiba Tio pun menelpon. Lalu Santi langsung bergegas mengambil handphonenya dan mengangkat telepon dari Tio. Ada apa yuk? Tanya Santi sambil ketakutan. Kamu kenapa, San? Kok seperti ketakutan gitu? Tanya Tio dengan nada suara khawatir. Nggak apa-apa yuk, jawab Santi. Nggak apa-apa gimana? Aku tahu kamu lagi bohong kan? Sudah, San, jujur saja ada apa? Kan sekarang kita sudah menjadi sahabat, ucap Tio dengan nada sedikit tinggi. Yo, aku mimpi buruk, jawab Santi. Mimpi buruk apa, San? Tanya si Tio. Aku bermimpi melihat kakek-kakek membawa tongkat. Dia juga sempat ngomong. Katanya, jangan ke gunung itu ya, Nak. Kalau kamu ke gunung itu, salah satu temanmu akan mati. Ih, aku jadi takut, yo, jawab Santi dengan nada orang ketakutan. Mimpi itu kan bunga tidur, San, ucap Tio untuk menenangkan Santi. Iya sih, yo, tapi itu seperti nyata sekali, ucap Santi menyangkal perkataan si Tio. Sudah, sekarang gini aja. Kamu sekarang siap-siap. Jam 7 kita berangkat, ucap Tio menenangkan si Santi. Tapi kan yo, sudah, itu kan hanya bunga tidur, San, kata Tio dengan nada sedang. Baik deh, aku mandi dulu ya, ucap Santi. Nah, begitu dong, ucap si Tio. Sampai ketemu ya. Santi pun mematikan teleponnya. Padahal ia masih sangat ketakutan dengan mimpinya. Tapi mau tidak mau, ia harus berangkat. Karena sudah memiliki janji dengan teman-temannya. Kemudian dia bergegas ke kamar mandi untuk mandi. Selesai mandi, Santi langsung mengenakan pakaian.
dan buru-buru untuk berangkat ke tempat janjian mereka. Mereka berangkat menggunakan mobil milik Bayu. Perjalanan dari tempat mereka janjian ke gunung sangat jauh, hingga menghabiskan waktu 3-4 jam. Hari ini Santi benar-benar merasakan perasaan yang tidak enak dari biasanya, dan dia takut apa yang ada di mimpinya akan terjadi. Di tengah perjalanan saat lampu merah, Santi melihat ada kakek-kakek yang mirip sekali dengan kakek-kakek yang berada di mimpi Santi. Kakek-kakek itu berusaha untuk menggoda si Santi dengan menggeleng-gelengkan kepalanya agar Santi dan teman-temannya tidak pergi. Lalu Santi berkata kepada temannya, "Kita pulang saja yuk," ucap Santi dengan menggunakan nada yang tinggi. "Kamu kenapa sih, San? Tentang mimpi itu lagi?" tanya si Ica. "Iya, tapi ada satu lagi. Aku punya perasaan tidak enak tentang keberangkatan kita ini dengan mimpiku. Mendingan kita pulang saja ya. Jangan diterusin," kata Santi memohon. "Tenang, tidak bakalan ada apa-apa, San. Kamu tenang saja," ucap Bayu menenangkan si Santi. Santi pun hanya terdiam sambil memandangi alam, karena dia juga melihat ada kakek-kakek yang ada di mimpinya Santi, dan dia berusaha mencegah teman-temannya untuk tidak pergi ke sana. Singkat ceritanya, sesampainya di gunung yang ingin mereka tuju, mereka bertiga keluar dari mobil, membawa keperluan mereka untuk dibawa saat nanti pendakian. "Ayo, turun. Kita sudah sampai di kaki gunung," ucap Bayu. Mereka pun turun dari mobil dan bersiap-siap untuk mendaki. Santi benar-benar sangat ketakutan akan mimpinya itu. Dengan mimpinya itu yang akan terjadi pada temannya. "Kita pulang saja yuk. Aku takut," ucap si Santi. "Tidak apa-apa, San. Ayo," ucap Bayu. "Iya, San. Ayo. Tidak mungkin, San. Kan itu cuma mimpi," sambung si Tio. Akhirnya Santi pun mengikuti perkataan teman-temannya. Dia mulai percaya dengan perkataan teman-temannya. Mau tidak mau, Santi pun harus mengikuti teman-temannya. Namun saat mereka ingin mulai mendaki, ada seorang warga desa gunung itu. Dia berkata, "Hati-hati kalau kalian ingin ke gunung itu. Jaga sikap kalian. Kalian jangan mengambil barang yang berada di gunung itu tanpa meninggalkan uang kalian." "Maksud Bapak apa, Pak?" sahut si Tio. Kemudian bapak itu langsung pergi tanpa menjawab pertanyaan dari Tio. "Hah, aneh," ucap Ica dengan nada kebingungan. "Sudahlah, lupain saja. Mungkin orang itu hanya mau nakut-nakutin kita saja," ucap Bayu menenangkan semuanya. Di tengah pendakian menuju pos 1, Santi merasa ada yang mengikuti mereka. Kalian ngerasa nggak sih kalau ada yang ngikutin kita dari tadi?" ucap Santi dengan nada menakut-nakuti. "Ah, ngaco kamu, San. Mungkin saja itu pendaki yang lain," kata si Ica. "Iya juga sih," ucap Santi karena percaya kepada Ica. Padahal yang mengikuti mereka bukanlah manusia, melainkan makhluk halus yang mengikuti salah satu dari mereka. Karena salah satu dari mereka disukai oleh makhluk halus. Setelah beberapa jam pendakian, saatnya mereka beristirahat. Santi mengalami kejadian janggal lagi. Tiba-tiba Santi dirasuki oleh makhluk halus. Kemudian Santi berdiri
dan badan dibungkukkan. Lalu ia berbicara. "Kamu kenapa, San?" tanya Tio. "Jaga sikap kalian," ucap makhluk halus yang merasuki tubuh Santi. "Maksud kamu apa, San?" tanya Tio kebingungan. "Kalian harus hati-hati bila berada di gunung ini," ucap makhluk halus itu. "Iya, maksudnya apa, San?" ucap Tio kebingungan. "Iya, maksud kamu apa, San? Kami tidak paham dengan apa maksudmu," ucap Bayu memastikan. Kemudian makhluk halus itu pergi meninggalkan tubuh Santi tanpa memberitahu apa maksudnya berkata seperti itu. Lalu Santi pingsan beberapa menit. Saat ia tersadar, kemudian teman-temannya menanyakan apa maksud perkataan dia tadi. "Kamu tidak apa-apa, San?" ucap Bayu khawatir. Aku gak apa-apa kok," jawab Santi. "Gak apa-apa bagaimana? Tadi kamu pingsan," ucap Tio dengan nada sedikit tinggi. "Emang tadi aku pingsan?" tanya Santi kebingungan. "Iya, tadi kamu pingsan, San. Memangnya kamu tidak sadar?" tanya si Tio. "Tidak," jawab Santi sambil menggelengkan kepala. "Tadi kamu ngomongnya ngelantur sekali, San," kata si Bayu. "Ngelantur? Ngelantur bagaimana? Perasaan aku tidak pernah ngomong apa-apa." Santi masih kebingungan. "Sudah, lupain saja. Kita lanjut mendaki," ucap Tio dengan nada sedikit tinggi. Akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena hari pun sudah mulai petang. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di pos 1. Kemudian mereka bergegas membangun tenda karena hari sudah mulai petang. Setelah tenda selesai, mereka pun langsung pergi ke pemandian untuk membasuh badan yang dipenuhi keringat setelah membangun tenda tadi. Setelah mereka selesai mandi, mereka segera berkumpul di sebuah api unggun yang mereka buat. Namun saat mereka sedang berkumpul, tiba-tiba Bayu ingin buang air kecil. "Aduh, sebentar ya, aku mau kencing dulu," ucap Bayu sambil menahannya. Permisi kamu yuk, jangan kencing sembarangan," teriak Tio mengingatkan. "Iya," jawab Bayu sambil berlari karena tidak kuasa menahannya. Bayu membuang air kecil tepat di bawah pohon yang besar dan rindang. Dia tidak mengikuti kata Tio. Dia tidak permisi saat membuang air kecil. "Lega," ucap Bayu. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara gamelan dari belakangnya dan diikuti oleh sinden. Saat dia perlahan-lahan menoleh ke belakang, dia dirasuki oleh si sinden tersebut. Tio kebingungan karena Bayu belum muncul-muncul juga. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mencari si Bayu. "Cak, San, kamu tunggu di sini dulu ya. Aku mau cari Bayu dulu," ucap si Tio. Dan saat Tio bertemu dengan Bayu, Tio melihat Bayu bernyanyi seperti sinden tepat di bawah pohon besar tersebut. "Yuk, kamu kenapa yuk? Sadar yuk, sadar," ucap Tio yang panik. "Temanmu sudah mengganggu peristirahatan para makhluk halus yang ada di sini," ucap sinden yang merasuki tubuh si Bayu. Karena Tio merupakan salah satu keturunan Jawa.
Ganggu? Ganggu bagaimana? Tanya Tio dengan nada kebingungan. Dia sudah kencing sembarangan di pohon ini. Pohon ini tempatnya para dedemit. Jawab sinden itu dengan ketus. Temanku dibawa kemana? Sekarang dia sudah berada di dimensi lain. Itu hukumannya. Karena dia sudah mengganggu tempatku. Cepat pergi dari dalam tubuh temanku, ucap Tio dengan nada tinggi. Aku tidak akan pergi dari tubuh ini, ucap sinden itu dengan nada menantang. Keluar secara halus, atau aku paksa, ucap Tio emosi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi, ucap sinden itu dengan nada sangat tinggi. Kemudian Tio tidak ada pilihan lain. Dia membaca ayat kursi, dan perlahan-lahan jin itu mulai kepanasan, dan akhirnya pergi dari tubuh Bayu. Saat jin itu sudah pergi, Bayu pun tidak sadarkan diri. Kemudian Tio membawanya ke tenda. Sesampainya di tenda, loh, ada apa ini, Yo? Tanya Santi dengan nada khawatir. Dia habis kerasukan jin, jawab Tio sambil menidurkan si Bayu. Kok bisa? Tanya Ica. Ya, dia kencing sembarangan di pohon itu. Dia tidak permisi. Jadinya makhluk halus yang lain pada terganggu, ucap Tio menjelaskan. Beberapa menit kemudian, Bayu pun terbangun. Aduh, kepalaku sakit sekali, keluh si Bayu. Sudah, kamu tiduran lagi saja. Tadi kamu habis kesurupan, jelas si Tio. Kesurupan? Memang tadi aku kesurupan? Tanya Bayu kebingungan. Ya, tadi kamu kesurupan jin yang berada di pohon besar itu, tempat yang kamu kencingi tadi, jawab Tio menjelaskan. Lagian kamu sih kencing sembarangan, tidak permisi lagi, bentak si Tio. Malam menunjukkan pukul 10, dan itu adalah waktu mereka untuk tidur. Namun Santi terbangun saat mendengar suara orang menangis pada jam 12 malam. Karena dia penasaran, akhirnya dia pun mengecek sendirian. Dia pun mencoba membuka resleting tendanya. Dia melihat seseorang berbaju putih, rambutnya sangat panjang, sedang duduk di dekat api unggun. Kemudian Santi menghampiri orang tersebut. Kamu siapa? Kenapa kamu malam-malam menangis? Tanya Santi sambil menepuk bahunya. Namun saat orang itu menoleh ke belakang, saat itulah Santi kejang-kejang. Ia berteriak, karena yang menoleh itu bukanlah manusia, melainkan kuntilanak. Mendengar suara teriakan Santi, Ica akhirnya memutuskan untuk keluar tenda, kemudian menghampiri si Santi. Kamu kenapa, San? Tanya Ica yang panik. Kemudian Ica memanggil teman yang lain. Bayu, Tio, cepat ke sini, teriak Ica karena panik. Kemudian Tio dan Bayu pun terbangun mendengar suara Ica, dan mereka menghampiri Ica dan Santi yang sedang berada di dekat api unggun. Kenapa, Cak? Tanya Tio tidak tahu apa-apa. Ini, Yo, Santi kejang-kejang, jawab Ica masih panik. San, tenang San, tenang, ucap Bayu menenangkan si Santi. Kini Santi pun akhirnya bisa tenang. Kamu kenapa, San?
Tanya Tio khawatir. Aku tidak apa-apa, jawab Santi sambil berjalan ke tenda. Dan Santi pun langsung tidur. Mereka semua kebingungan. Mengapa Santi menjadi seperti itu? Tatapannya begitu kosong. Sudah, ayo kita tidur lagi. Sudah malam, ajak Bayu. Cak, Ica, kamu jagain Santi ya. Jangan sampai kejadian tadi terulang kembali, ucap Tio memastikan. Akhirnya mereka berjalan ke tendanya masing-masing. Karena Ica sudah lelah, akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Ica melihat Santi terbangun dan tertawa-tawa sendiri tanpa sebab. Karena Ica ketakutan, akhirnya dia memutuskan berlari untuk memanggil Tio dan Bayu. Ica pun membuka resleting tenda Tio dan Bayu. Tio, Bayu, bangun, ucap Ica sambil menepuk badan mereka. Ada apa lagi, Cak? Ucap Tio dengan nada orang bangun tidur. Santi, yuk, Santi, ucap Ica yang panik. Santi kenapa? Ucap Tio. Santi tertawa-tawa sendiri di tenda. Aku takut. Ica menjelaskan. Yuk, bangun yuk. Santi yuk, Santi, kata Tio sambil menepuk badan Bayu. Santi kenapa lagi? Ucap Bayu sambil menguap. Kata Ica, Santi ketawa-ketawa sendiri. Bangun yuk. Tio menjelaskan. Mereka langsung bergegas ke tenda Santi. Setelah mereka sampai di sana, mereka melihat Santi sudah tertidur. Mana, Cak? Orang Santi tidur begitu? Ucap Bayu dengan nada tinggi. Kamu bohongin kita, Cak? Tanya Tio dengan nada tinggi. Tapi tadi aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Santi sedang ketawa-ketawa sendiri, ujar Ica kebingungan. Kamu bohong, Cak, ucap Bayu marah-marah sambil pergi ke tendanya untuk kembali melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, Tio dan Bayu segera bangun dari tidurnya untuk melanjutkan pendakian mereka. Namun mereka dikejutkan dengan teriakan Ica memanggil nama mereka. Tio, Bayu, cepat ke sini, teriak Ica yang panik. Lalu mereka pun bergegas ke tenda milik Santi dan Ica. Ada apa, Cak? Ucap Tio khawatir. Ini yo, Santi badannya panas sekali, ujar Ica sambil menyentuh dahi Santi. Coba sini aku cek, ucap Bayu. Bayu pun memegang dahi Santi. Gimana yuk? Panas kan? Tanya Ica. Iya, seperti api yang lagi menyala, jawab Bayu. Coba sini aku pegang, saut Tio langsung memegang dahi Santi. Waduh, ini mah panas sekali. Panasnya seperti api neraka, ucap Tio kepanasan. Terus kita harus bagaimana dong? Yuk, Bayu, tanya Ica kebingungan. Kita kompres air hangat saja, usul si Bayu. Tolong rebus air dulu, sama ambilin kain putih yang ada di tasku, kata Bayu meminta tolong kepada Tio. Siap yuk, ucap Tio setuju. Tio pun merebus air dan mengambil kain yang berada di tas Bayu. Setelah merebus air hangat, Tio langsung bergegas menuju tenda. Bayu pun segera mengompres dahi Santi dengan menggunakan kain yang dicelupkan ke air hangat. Setelah itu akhirnya suhu badan Santi pun menjadi turun.
Syukurlah, panasnya sudah mulai turun. Alhamdulillah. Setuju nggak kalau hari ini kita tidak daki dulu? Soalnya kan ini si Santi lagi tidak enak badan. Usul si Bayu. Iya, aku setuju, ucap Tio. Iya, aku juga, sambung si Ica. Hari pun berlalu. Santi masih belum terbangun dari tidurnya. Kemudian saat semua sedang berkumpul di dekat api unggun, Santi pun baru terbangun dan menghampiri mereka dengan wajah pucatnya dan jalannya yang lemas. "Kalian lagi ngapain?" tanya Santi dengan suara lemasnya. "Kami tidak lagi ngapain-ngapain, San. Sini, duduk dekat Ica," ucap Tio mempersilahkan Santi untuk duduk. "2 hari ini kenapa kita tidak jadi mendaki ke pos 2? Tanya Santi kebingungan. "Kamu kan lagi tidak enak badan," jawab Tio. Maaf ya, aku jadi ngerepotin kalian," ucap Santi merasa merepotkan mereka. "Gak apa-apa, San, tenang saja, kan kita sahabat," ucap Tio. "Iya, San, gak apa-apa kok," sambung Ica dan Bayu. "Sekarang kamu masuk ke tenda, istirahat saja, San. Kami khawatir sama kamu, karena anginnya tidak enak buat tubuh kamu," ucap Bayu. "Iya, aku masuk ke tenda dulu ya," kata Santi lalu pergi menuju tendanya. "Ya sudah, besok kita lanjut daki kalau kamu sudah gak panas lagi." Esok hari pun telah tiba. Mereka bangun lebih awal untuk melanjutkan pendakian mereka hingga ke pos 2. Mereka bangun pukul 6:30. Kemudian saat mereka selesai mandi, mereka melipat tendanya dan menaruhnya di tas gunung mereka masing-masing. Setelah selesai mereka melipat tenda, mereka pun bergegas untuk mendaki ke pos selanjutnya. "Kamu sudah agak mendingan kan, San?" tanya Bayu. "Sudah yuk," jawab Santi. "Semuanya sudah siap?" tanya Bayu kepada semuanya. Mereka pun kompak menjawab. "Ya sudah, ayo kita jalan," ajak si Bayu. Kemudian mereka pun melanjutkan pendakian untuk mencapai puncak gunung. Namun di tengah perjalanan, Tio merasakan ada yang berat di pundaknya dan merasakan ada yang memegang kakinya, hingga membuat dia susah untuk bergerak. "Kamu kenapa, Yo?" tanya Ica bingung melihat Tio. "Rasanya kaki sama pundakku berat sekali, seperti ada yang memegangi kakiku," jawab Tio sambil mencoba untuk menggerakkan kakinya. "Loh, kok bisa begitu?" ucap Ica. "Gak tahu, Cak," jawab Tio mulai lemas. Selesai menjawab pertanyaan dari Ica, Tio pun tidak sadarkan diri karena tidak kuasa menahan berat di pundaknya. Bayu, Ica, dan Santi, mereka panik melihat Tio tidak sadarkan diri. Akhirnya Bayu mengambil air botol yang ada di dalam tasnya dan mengusap airnya ke wajah Tio sambil berdoa kepada Tuhan semesta alam. Karena Bayu khawatir yang membuat pundak Tio berat itu bukanlah sakit pundak biasa, melainkan ada jin yang memegang pundaknya. Setelah tersadar, akhirnya Tio pun sudah tidak merasakan lagi berat di kaki dan pundaknya. "Ya sudah, ayo kita lanjut daki lagi, biar keburu ke pos 2-nya," ucap si Tio. "Beneran, kamu sudah kuat, Yo?" tanya si Bayu. "Iya, yuk,
Aku sudah gak apa-apa kok. Ayo, kita lanjut lagi, jawab Tio. Mereka pun melanjutkan pendakian untuk menuju pos 2. Selang beberapa jam, mereka mencium bau yang sangat menyengat. Mereka pun mengikuti asal bau tersebut. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah sekumpulan sesaji yang terletak di bawah pohon besar. Mereka pun terkejut melihat sekumpulan sesajen tersebut. Astaga, banyak sekali sajanya, ucap Ica terkejut. Ini kan gunung, Cak. Pasti buat persembahan makhluk halus, kata Santi menjelaskan. Jadi, di pohon itu angker dong. Banyak penunggunya, ucap Tio. Shh, jaga bicaramu yuk, sahut Bayu dengan nada sedikit tinggi. Ya kan aku benar yuk, ucap Tio dengan ketus. Iya, jaga bicaramu. Ini di hutan, ucap Bayu lebih ketus. Sudah, tidak usah debat. Lupain sajalah. Kita lanjut mendaki saja. Aku takut, ucap Santi ketakutan. Berbeda dengan si Tio. Tio masih memandangi sekumpulan sesaji tersebut. Tio, ayo lanjut daki, ujar Bayu sambil mendorong tubuh Tio untuk menjauh dari tempat tersebut. Mereka semua akhirnya melanjutkan pendakian karena hari sudah mulai gelap. Namun tanpa sadar, Tio diikuti oleh makhluk halus gara-gara perkataannya tadi. Setelah beberapa jam mereka mendaki, mereka akhirnya sampai ke pos 2 tepat pada pukul 5 sore. Dan niatnya mereka akan melanjutkan pendakian besok pagi. Mereka bergegas membangun tenda kembali. Tapi saat mereka ingin membangun tenda, Tio tiba-tiba merasa mual. Dan akhirnya Tio memuntahkan isi makanan dalam perutnya. Setelah Tio memuntahkan isi makanan dalam perutnya, tiba-tiba Tio merasa ada sesuatu di dalam mulutnya. Tio pun memutuskan untuk mencoba meraba apa yang ada di dalam mulutnya. Setelah Tio meraba mulutnya dengan menggunakan tangannya, dia merasa ada segumpal rambut di dalam mulutnya. Akhirnya dia menarik sesuatu tersebut untuk mencoba memastikan apakah itu rambut atau bukan. Dan benar saja, Tio menarik sebuah gumpalan rambut yang sangat panjang dari dalam mulutnya. Santi merasa jijik. Dia pun ikut mual-mual. Santi pergi meninggalkan tempat itu dan lari ke tendanya. Setelah ujung rambut tersebut muncul, Bayu menanyai apa yang sebenarnya terjadi padanya. Kenapa kamu bisa begini, Yo? Ada apa sebenarnya? Tanya si Bayu. Tio tidak menjawab pertanyaan dari Bayu, melainkan Tio mengode pada mereka agar dia dikasih segelas air minum. Akhirnya Bayu pun mengambil segelas air minum dan disodorkan kepada Tio. Sebenarnya kamu kenapa, Yo? Tanya Bayu sekali lagi. Aku juga tidak tahu, Yo, jawab Tio dengan suara sedikit serak. Jangan-jangan kamu ketempelan makhluk halus. Lagian sih, kamu ngomongnya sembarangan di tempat yang tadi, ucap si Ica. Tidak mungkin, Cak, ucap Tio tidak percaya. Mungkin saja. Kamu sih ngomongnya tidak dijaga, sambung si Bayu. Tio hanya terdiam karena Tio takut apa yang mereka katakan benar. Akhirnya Tio memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan karena sudah waktunya, dan dia berdoa agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Mereka pun tertidur pada pukul 9 malam, agar mereka bangun lebih awal untuk melanjutkan pendakian. Namun tiba-tiba, Bayu terbangun tengah malam karena mendengar suara kebisingan dari luar tenda. Bayu pun keluar tenda. Dia menemukan desa dan pasar. Dia hanya terdiam. Kenapa di gunung ini ada pasar dan desa? Akhirnya karena Bayu penasaran, ia pun memutuskan untuk menghampiri desa dan pasar tersebut. Begitu dia menghampiri desa tersebut, Bayu tertarik ingin membeli barang dari pasar tersebut. Setelah membeli barang, kemudian dia kembali ke tendanya untuk melanjutkan tidurnya. Namun Bayu lupa bahwa dia belum membayar barang yang dibelinya. Dan akhirnya dia berniat memutar balik untuk membayar barang yang dibelinya. Namun saat dia menoleh ke belakang, dia tidak melihat sama sekali adanya desa dan pasar tersebut. Aneh, tadi kan di sini desa sama pasarnya. Kok sekarang sudah tidak ada? Ucap Bayu kebingungan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk melihat barang yang dibelinya, untuk memastikan bahwa dia membelinya di pasar tersebut. Namun alangkah terkejutnya si Bayu melihat barang yang dibelinya tadi menjadi sebuah kepala hewan yang bercucuran dengan darah. Bayu kemudian melempar barang tersebut dan segera bergegas pergi ke tendanya. Kini Bayu memutuskan untuk melanjutkan tidurnya karena dia merasa ketakutan dengan kejadian yang baru saja menimpanya. Tetapi Bayu tidak bisa tidur memikirkan kejadian tersebut. Akhirnya Bayu memaksakan untuk tidur dan melupakan kejadian itu. Dia pun tertidur pada pukul 2 dini hari. Singkat ceritanya, kini Bayu bangun lebih awal dari biasanya. Kemudian Bayu pergi keluar tenda untuk mencuci muka. Namun saat dia hendak membasuh air ke mukanya, ada suara samar-samar seseorang sedang menangis dari arah kejauhan. Bayu pun menghiraukan suara tersebut, tetapi suara itu semakin kencang dan semakin dekat dengannya. Karena dia penasaran, akhirnya dia memutuskan untuk menoleh ke arah suara tersebut. Alangkah terkejutnya si Bayu saat dia menoleh ke arah suara tersebut. Ada sesosok wanita yang sangat menyeramkan menatap tajam ke arah wajah Bayu. Bayu pun sangat kaget dan akhirnya tanpa pikir panjang, dia lari ke tendanya. Tapi saat Bayu sudah sampai di tenda, Tio sudah tidak ada di tenda. Padahal tadi Tio berada di tenda. Bayu pun bertanya kepada Santi dan Ica. San, Cak, kalian lihat Tio? Tanya Bayu. Tidak yuk, memangnya kenapa? Ucap mereka berdua. Tio tidak ada di tendanya, jawab Bayu. Masa sih yuk? Ucap Ica tidak percaya. Beneran, Cak, kata Bayu memastikan. Ya sudah, ayo kita cari, ucap Santi. Akhirnya mereka mencari Tio bersama-sama. Setelah mereka lelah mencari dan tidak menemukan Tio, mereka pun memutuskan untuk kembali ke tenda. Dan mereka baru menemukan Tio. Ternyata sedang duduk di dalam tenda. Lah, ini Tio sedang duduk di tenda yuk, ujar Santi dan Ica. Hah? Tadi gak ada, serius, ujar Bayu. Kamu dari tadi kemana yo? Tanya Bayu yang kebingungan.
Tio tidak menjawab pertanyaan dari Bayu. Santi, Ica, dan Bayu bingung kenapa Tio menjadi seperti itu. Tanpa mereka sadari, ternyata orang yang ada di dalam tenda bukanlah si Tio, melainkan makhluk halus yang menyamar sebagai Tio. Tio dibawa oleh makhluk halus ke alam gaib. Ya sudah, kalau kamu tidak mau menjawab gak apa-apa yuk, ujar Bayu merasa aneh. Kita pergi keluar dulu ya yuk, ucap Santi sembari mendorong tubuh Ica dan Bayu untuk keluar dari tenda. Kalian ngerasa gak sih ada yang aneh sama Tio, ucap Santi. Makanya itu, aku juga ngerasa aneh sama Tio, ucap Bayu. Terus ini gimana dong, ucap Ica. Coba kamu bicara pelan-pelan yuk sama Tio, kata Santi memberi ide. Oke, aku coba dulu ya, jawab Bayu setuju. Namun saat Bayu kembali ke tenda, dia tidak melihat Tio di tenda. Bayu pun memanggil Ica dan Santi untuk segera ke tenda. San, Cak, ini Tio kemana? Kok tidak ada? Kata Bayu kebingungan. Akhirnya untuk yang kedua kalinya, mereka memutuskan untuk mencari si Tio. Namun mereka tidak menemukan jejak Tio sama sekali. Karena tidak kunjung mereka temukan, akhirnya mereka pun menanyai penjaga-penjaga di pos tersebut. Pak, mohon maaf, apakah Bapak pernah melihat ada anak laki-laki seumuran dengan kita? Tanya Bayu menjelaskan ciri-ciri Tio. Oh, tidak dek. Memang dia hilang gara-gara apa? Tanya bapak tersebut. Kami juga tidak tahu pak. Karena pas kami melihat ke tenda, dia sudah tidak ada lagi. Bayu menjelaskan. Apakah kalian merasakan keanehan atau kejanggalan di gunung ini? Tanya bapak tersebut. Iya pak, kami merasa ada yang aneh dan janggal, jawab Bayu. Apakah teman kalian yang hilang ini pernah mengunjungi tempat yang tidak boleh dikunjungi di gunung ini? Tanya bapak itu lagi. Iya pak, pernah. Kami melewati sebuah semacam tempat sesaji. Bayu menjelaskan. Itu tempat terlarang dek, ujar bapak tersebut. Setelah kalian melewati sesajen itu, apakah ada yang aneh? Tanya bapak tersebut. Iya pak, teman kami yang hilang langsung mual-mual dan mengeluarkan rambut panjang dari mulutnya. Penjaga itu pun langsung terdiam. Temanmu sudah dibawa ke alam gaib oleh penunggu tempat itu, kata bapak tersebut. Mereka pun tidak percaya. Bagaimana bisa pak? Orang tadi saja teman saya ada di tenda, ujar Bayu. Itu bukan temanmu. Itu makhluk halus yang menyamar menjadi temanmu, jelas bapak tersebut. Tubuh temanmu disukai oleh penunggu tempat itu, sambung bapak tersebut. Lalu sekarang kita harus bagaimana pak? Tanya Ica khawatir. Temanmu sudah tidak bisa lagi kembali ke dunia ini, ujar bapak tersebut. Mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Ica dan Santi menyangkal perkataan bapak tersebut, sembari mengeluarkan air mata. Tapi apa yang dikatakan bapak tersebut memang benar, dan mereka kembali ke tenda, karena hari sudah mulai petang. Di perjalanan ke tenda, mereka menangis terseduh, karena mereka tidak menyangka
Kini mereka berniat untuk turun dari gunung esok hari. Mereka membereskan barang-barangnya untuk segera tidur karena hari sudah mulai malam. Namun Bayu tidak tidur karena dia masih memikirkan si Tio, berharap Tio datang kembali. Dan tepat pukul 12 malam, ada suara dari luar tenda. Bayu pun segera mengeceknya. Ternyata Tio berdiri dengan tegak, bersama dengan seorang perempuan cantik dan anggun di sebelahnya. "Tio, kembali Tio," ucap Bayu. "Tidak Bayu, aku sudah berbeda denganmu. Aku di sini baik-baik saja. Kalian jangan khawatir," ujar Tio sembari tersenyum tipis ke arah Bayu. "Jangan pergi Yo, aku mohon. Ica dan Santi menginginkan kamu kembali Yo," ucap Bayu. "Kamu bilang kepada mereka, aku di sini baik-baik saja, bersama dengan penunggu yang lain," ucap si Tio. "Jangan pergi Tio, jangan pergi, aku mohon," ucap Bayu sembari mengusap air matanya. Kini Tio dan perempuan tersebut mulai menghilang. Kemudian Bayu tiba-tiba terbangun. Ternyata itu hanyalah mimpinya. Namun dia tidak percaya kalau itu hanya mimpi. Bayu menceritakan mimpi tersebut kepada Ica dan Santi. "Aku masih tidak percaya kalau itu hanya mimpi," kata Bayu sembari menangis. "Kita harus ikhlaskan yuk. Mungkin Tio sudah bahagia di sana," ucap si Santi. "Ayo kita pulang, daripada kita melanjutkan perjalanan tanpa Tio," ucap Santi. Kini mereka memutuskan untuk turun dari gunung dan pulang untuk mengabari keluarga si Tio tentang kejadian tersebut. Semoga Tio di sana baik-baik saja. Selamat tinggal sahabat. Kami akan selalu menantimu. Dan selesai. Itulah kisah yang dialami oleh 4 sahabat. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajarannya, ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.